Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan kondisi ekonomi Indonesia pada pemerintahan Presiden kelima, Presiden Megawati Soekarno Putri, yang meliputi kondisi ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah dari awal pemerintahan hingga akhir pemerintahan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Habib Fatih Royhan. Saya Diva Anggraini. Perkenalkan, nama saya Claudia Teresia. Nama saya Ruknia Madalena Sigurian. Saya Luis Leo Fadre Manasya Purba. Nama saya Muhammad Pratama Siregar. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda yang baik. Hal ini dikarenakan kebijakan ekonomi pada masa Megawati ditujukan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Misalnya dengan cara melakukan langkah stabilisasi fiskal, memulihkan fungsi intermediasi perbankan, dan perbaikan ekonomi makro. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, sehingga nilai barang dapat terkendali. Bahkan tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara cenderung stabil. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi pada masa Megawati Soekarno Putri masih tergolong rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran pada masa kepresiden Megawati. Pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi Indonesia. Pada masa kepresiden Megawati, tingkat pengangguran itu melonjak dari 6,6% pada tahun 2001 menjadi 7,95% pada tahun 2004. Yang berakibatkan pada penurunan nilai tukar rupiah dan meningkatnya inflasi. Tingkat pengangguran tinggi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pada masa Presiden Megawati ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk terbatasnya dana, kurangnya bantuan dari investor, dan bencana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Pemerintah Megawati tidak secara spesifik menjelaskan program apa saja yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut. Namun, ada beberapa langkah yang diambil untuk memulihkan situasi ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara, dan privatisasi BUMN, serta beberapa langkah-langkah di sektor keuangan dan investasi, yang dimana dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran Indonesia pada masa Presiden Megawati. Sekian dan terima kasih. Kritis ekonomi dalam kemiskinan, Presiden Megawati Soekarno Putri melakukan berbagai reformasi di sekitar ekonomi, terutama hal kebijakan efisiensi belanja negara, diversitas BUMN. Di sektor keuangan langkah-langkah seperti perancangan jaring pengaman sektor keuangan, diinvestasikan dalam regulasi sektor dalam pusat modal. Kemudian, krisis ekonomi itu penurunan angka kemiskinan dalam upaya memperbaiki sektor perbankan dan ekonomi masyarakat. Secara umum, pemerintahan Megawati fokus pada inflasi yang meningkat. Langkah-langkah tersebut berdampak pada stabilitas ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahannya mencapai 5%. Selain itu, berdampak lain berhasil dalam penurunan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam sebelumnya sekitar 20% dan berhasil menurun menjadi 18% selama pemerintahan Megawati. Nah, pada saat awal masa pemerintahan Megawati itu, inflasi ada di titik 12,34%. Penyebabnya adalah defisit anggaran yang tinggi dan juga kebijakan moneter yang belum stabil. Nah, cara-cara yang dilakukan pemerintah pada saat masa pemerintahan ini adalah dengan mengontrol pengeluaran publik seperti pemangkasan belanja pemerintah yang tidak terlalu penting dan juga penundaan proyek-proyek besar yang tidak terlalu mendesak. Lalu, pengawasan harga. Di sini pemerintah mengawasi harga-harga barang pokok supaya tidak adanya penyalahgunaan kekuatan pasar. Ini bisa meliputi inspeksi harga secara teratur
dan juga mengatur harga maksimum untuk barang-barang tertentu. Lalu peningkatan produksi dan distribusi. Di sini pemerintah membantu para petani dan juga produsen lokal untuk memproduksi barang-barang mereka sehingga akan meningkatlah produksi dari negara ini. Lalu pemerintah juga meningkatkan infrastruktur agar distribusi ini lebih baik dan lebih lancar ke depannya. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia ini sebagai otoritas moneter mengimplementasikan kebijakan suku bunga yang sesuai untuk menjaga stabilitas harga. Kebijakan suku bunga yang tepat ini dapat mempengaruhi tingkat inflasi dengan mengatur pinjaman dan investasi. Nah, dari masa pemerintahan Megawati ini, yang awalnya inflasi sebesar 12,34% ini bisa turun menjadi 6,45%, yang berarti solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa ini cukup berhasil untuk mengurangi inflasi hampir 2 kali lipatnya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Dan pada awal masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berkisar 8.500 rupiah hingga 8.600 rupiah. Nah, pada akhir periode kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan yang cukup signifikan, yaitu berkisar 8.900 rupiah hingga 9.000 rupiah. Nah, ada beberapa faktor yang membuat penguatan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan yang cukup signifikan, yaitu seperti iklim investasi, kondisi ekonomi dan politik nasional, serta situasi global. Meskipun ada tren penguatan, nilai tukar rupiah masih cukup rentan terhadap gejolak ekonomi dan fluktuasi nilai mata uang global. Sekian dari saya, terima kasih.